Oke. Ya, terima kasih Pak Deden. Ini kita datang ke Pak Deden via Zoom untuk coaching lah terkait dengan kegiatan Pak Deden. Kira-kira apa yang ingin saya tanya nanti mohon dijawab dengan santai saja Pak Deden. Iya, Tidak usah Pak. takut-takut. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Deden usahanya apa Pak Deden yang sudah digeluti atau yang mau? Ini masalah lele, Pak, beternak lele, Pak. Ya. Oh, Tapi iya, dari iya. ini belum dari apa tuh besaran ya, Pak ya, itu ya. Begitu. Kira-kira rencananya mau kapan dimulai ini kira-kira? Atau sudah dimulai? Sudah dimulai, Pak, ini usaha ini gitu. Sudah dimulai, dimulai? Pak. Oke. Sudah berapa lama kira-kira? Dari bulan Maret, Pak. Dari bulan Maret Oh, 2020. berarti Maret, April, Mei, ini sudah hampir 3 bulan mau panen nih Bapak ini. Kemarin udah sebenarnya, Pak, yang waktu cuman belum kita kasih aja ke tangga gitu dulu, Pak, kayak gitu, Pak. Belum dijual ini, Pak, kayak begitu. Oh iya. Berarti kalau ingin mengembangkan lebih banyak, itu Pak Deden punya rencana lah. Iya, Bagaimana Pak. agar produknya ini bisa sampai di pasar. Kira-kira rencananya bagaimana, Pak? Perencanaannya nanti kita akan membuat usaha, Pak, ini di bidang peternakan lele ini sampai nanti kita supaya memasarkannya gitu kan, seperti itu, Pak. Ya. Kalau saya kira pasarnya tidak sulit, lele itu. Tidak sulit, insya Allah tidak sulit karena banyak pembeli yang sangat suka, konsumennya banyak sekali. Yang sulit malah justru di budidaya ini, Pak, rata-rata lele itu. Pak Deden ketika kemarin budidaya yang tanam diberikan tetangga ini sempat dikalkulasi apa enggak kira-kira? Belum, Pak. Jadi Oh, kami belum, iya itu ya. masih coba-coba. Jadi cash flow-nya juga belum Iya. kita baru nyobalah gitu kan di Gambaran, ini. gambaran umumnya, gambaran kasarnya rugi apa untung ini? Gambaran kasarnya kalau kita ini ya belum ini sih, Pak. Jadi keluar masuknya itu cash flow-nya itu, Pak, seperti itu. Kalau rata-rata jumlahnya sedikit, kurang dari 1.000, itu biasanya impas, Bapak. Jadi impas. Itu kalau BEP-nya 1.000 keadaannya, ya. iya, kalau itu dibudidayakan dengan teknologi yang baik, artinya Bapak mengawasi dengan baik. Tapi kalau tidak baik, Bapak bisa merugi. Karena lele itu punya sifat kanibalisme. Jadi besarnya tidak bersamaan, kemudian yang besar itu akan memakan yang kecil, sehingga yang besar pertumbuhannya bisa lipat 10 kali dibanding yang lain. Jadi semakin banyak memakan lele yang kecil-kecil itu. Nanti Bapak kaget, loh dipanen kok lelenya tinggal sedikit. Nah itu yang harus diperhatikan. Maka di budidaya itu hal yang penting. Insya Allah kalau pemasaran tidak ada masalah. Tapi lebih baik jika nanti dikembangkan untuk pemasarannya, Bapak bisa menjual dengan produk jadinya, diolah dulu sedikit. Dendeng lele atau apa itu harganya lebih menjanjikan dibanding dengan 1 kilo lele kalau di Madiun harganya hanya 20.000 itu di pasar. Nah, mengambilnya dari petani itu hanya sekitar 16.000, Bapak. Jadi kalau Bapak dendeng, Bapak presto lele, atau di lele kaleng, nah, itu harganya 1 ekor saja bisa harganya jadi beberapa ribu. Nah, itu kalau kira-kira mau pakai produksi
berapa kira-kira untuk kedepannya? Nih, Pak Ini Deden. sih kolamnya kita lumayan nih Pak, kolamnya besar dan ada beberapa gitu kan ya. Jadi kita inginkan dulu ingin tahu analisisnya dulu nih Pak, kebutuhan kita itu. Analisisnya itu dari segi di berapa kali Bapak tadi di sekitar 1.000, terus apakah kelipatan sampai berapa gitu ya? Iya. Itu. Dan terutama sih khawatir saya itu di ininya pakannya nih Pak ya. Pakannya itu nanti akan keteteran apa enggak, karena rakus sekali ya kalau lele ini gitu ya. Mungkin yang paling penting adalah manajemen pakan, Bapak. Manajemen pakan itu Jadi ya. manajemen pakan itu akan membantu eh, profit bagi petani peternak lele. Jadi manajemen pakan itu harus nanti menjadi perhatian. Jadi dari sisi teknologi harus betul-betul diperhatikan. Kalau itu tidak, nanti biasanya petani banyak merugi. Jadi kalau dicontohkan ada beberapa tempat kok lilenya banyak mati, itu karena terlalu suka, terlalu senang kalau melihat lele makan apa itu pakan lele, semuanya kasih makan. Itu yang berdampak pakan itu tidak akan dimakan dengan efektif. Jadi lele itu makannya sekali saja, sore dikasih, sampai besok pagi, siangnya itu masih ada pakannya di perutnya itu. Jadi kalau dikasih pagi dikasih makan lagi, nanti dimuntahkan kalau udah terlalu kenyang. Nah, kitanya merugi. Itu kira-kira Pak Deden. Jadi nanti bisa di manajemen pakannya sekali sore saja. Kalau malam hari kan dia kasih makan, wah sukanya bukan main. Nah, siang biar nggak pergi kemana-mana, biar tidur aja di bawah, biar jadi gendut. Gitu. Itu kira-kira Pak Deden. Nah, kira-kira lagi rencana langsung dijual langsung atau mau dijual olahan kira-kira Pak Deden. Kepikiran itu di bekukan gitu ya Pak ya, dibekukan. Ada juga yang sudah dibumbuin gitu Pak. Di Pikiran itu frozen baru, gitu ya, iya di di frozen. frozen gitu. Ya frozen gitu. Ya, ya. Kalau frozen Frozen. setengah matang, mungkin nilai tambahnya tinggi Pak Deden. Oh gitu ya. Matang, jadi tinggal jadi kalau mungkin masih mentah ya harganya tetap sama dengan yang dijual hidup-hidup itu malahan. Ya. Kira-kira punya gambaran apa lagi ini yang suksesnya sudah ada di depan angan-angan atau belum ini usaha lelenya ini? Ya. Jadi kita inginlah Pak. Jadi nanti ini kan marketingnya ya. Untuk marketingnya itu kita menggunakan teknologi juga gitu loh Pak. Kayak gitu kan, seperti itu. Betul. Karena kan menuju apa nih, era industri 4.0 itu gitu loh Pak. Kayak begitu. Betul. Ya, Nah, itu. termasuk pakannya juga teknologi, kasih makan udah pakai Oh, teknologi. iya iya. Ya. Nah, itu kita kebutuhan untuk setup-nya nih Pak, kayak begitu nih. Setup untuk ininya tadi itu gitu ya. Kan berarti ada kegiatan pasca panennya lah, meskipun ikan ini jadi ada kegiatan pasca panennya ya Pak ya, gitu kan, Iya, seperti iya. itu. Betul, Untuk yang betul. produksi di bahan baku, kemudian kita di pasca panennya gitu kan. Masakan kita juga butuh sebenarnya teknologi pakannya itu, apakah kita perlu untuk membuat sendiri atau gimana, apakah itu saya perlu ini juga nanti itu tanya-tanya juga lebih efisien apa tidak gitu ya dengan membuat
pakannya itu, gitu kan ya? Iya, sebenarnya bisa saja Bapak, tapi selama ini di teknologi produksi pakan, kan yang disukai lele dan kita bisa memantau karena lele ada di dalam air, itu adalah pakan terapung. Pakan terapung, ya, pakan terapung itu tidak bisa dibuat begitu saja tanpa bantuan alat, yaitu alat untuk palet yang palet apung. Nah, itu sementara ini memang baru perusahaan tertentu yang punya. Dan kalau salah ITB itu sempat bikin harganya masih mencapai 50 juta. Jadi palet kita ketika dipres, digiling itu, kemudian dipres, keluar dari presan ke bentuk butiran itu, ada rongga udara di dalamnya. Sehingga daya apungnya tinggi. Kalau dilempar ke air, tidak akan tenggelam sampai beberapa saat. Nah, itu untuk melihat ketika lele ini sudah kenyang atau tidak, itu dari itu. Kalau palat sudah nggak dimakan, sudah selesai kita kasih makan, jangan dipaksakan dikasih terus. Kalau bikin sendiri tanpa dilengkapi teknologi, akan berakibat kita nanti tidak bisa melihat sudah kenyang atau belum ini, dimakan atau tidak ini. Nah, ini hasil pengalaman saya di beberapa kesempatan, itu selalu kerugian di sana. Banyak yang petani atau peternak lele itu bikin pakan sendiri, tapi saya coba, Bapak sekarang tangan masuk Pak ke dasar kolam Bapak ambil, diangkat. Oh iya, ini ternyata pakan nggak dimakan. Nah, dia menghitung dengan berat pakan itu dikalkulasi dengan berat badan, berat lele. Jadi kan pasti 5% dari berat total itu dikasihnya besok ditambah lagi, ternyata tidak dimakan, pakan habis tapi lele tidak besar. Itu Pak yang terjadi. Jadi itu ini ya, apa artinya tenggelam, kalau udah tenggelam di bawah itu nggak dimakan ya Pak ya Belum sama lele itu ya? tentu, karena kalau dia sudah kenyang nggak dimakan gitu loh. Karena lele itu punya sifat ketika dia kurang nafsu makan ya tidak mau makan, meskipun diapungkan juga nggak makan karena pernah stres atau apa itu akibat kalau orang ya kaget lah, terus dia sudah nggak mau makan, bisa jadi pikir kasih makan, makanannya dibiarin, atau habis makan karena stres pakan itu keluar lagi dari mulutnya. Bapak pernah lihat apa tidak kira-kira dikasih makan kenyang terus kok pakannya keluar semua. Nah, itu karena stres. Stres ya. Iya. Itu Kalau mau menyusun pakan yang bagus, itu dikombinasi dengan daun pepaya. Itu daun bagus ya pepaya Pak. Pak ya. Ya kalau sudah usia 2 bulan, mau menjelang 3 bulan itu kasih daun pepaya. Disubstitusi pakannya, dikurangi kasih itu. Itu akan meningkatkan bobot. Dan pakannya bisa dikurangi. Itu ya Pak. Tapi saya salut nanti Bapak mau mengembangkan nanti pasca panen. Nah, kita akan coaching lagi nanti ketika pasca panen kita diskusi lagi gitu Bapak. Mungkin Baik. sementara waktu dari saya untuk Bapak terkait dengan lele ya, untuk coaching hari ini terkait dengan budidaya saja yang penting. Apa yang harus kita perhatikan agar produksi lele Bapak sesuai dengan target. Rata-rata per 1.000 ekor itu kalau dikatakan baik, produksinya di atas 70 kilo per 1.000 ekor. Umur 3 bulan di musim hujan. Kalau musim kemarau biasanya agak panjang. Itu. Agak menyusut Pak ya kalau musim kemarau itu. Butuh waktu agak panjang. Oh iya. Waktunya panjang. Kalau musim hujan, waktunya bisa tepat 3 bulan, bisa. Mungkin kadar oksigen dan nitrogen yang dari udara air hujan itu menumbuhkan plankton-plankton di dalam kolam, sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Itu kira-kira. Saya belum tahu masalah
spesiesnya ini lele itu ada spesies tertentu kah Pak yang ini untuk ini benihnya itu gitu Pak? Oh ya, ada. Sebenarnya kalau yang beberapa waktu yang lalu itu jenis python itu bagus. Tapi kalau yang banyak dikembangkan tetap lele dumbo. Lele dumbo ya. Ya, lele dumbo, kemudian python itu yang pertumbuhannya cepat. Kalau python itu kelebihannya dari sisi keseragaman benih biasanya lebih bisa dijamin. Kalau dumbo keseragamannya benih harus dilalui proses pengayaan yang intensif. Katakanlah ditanam usia 1 bulan, maka 15 hari, 20 hari itu harus dilakukan pengontrolan karena pertumbuhannya tidak seragam. Ada 1 atau 2 yang pertumbuhannya cepat itu membahayakan yang kecil-kecil yang lain, bisa populasinya banyak berkurang, nanti ikut dimakan sama yang besar. Itu. Monggo, kalau mungkin di Bogor ada jenis baru yang lebih disarankan, Bapak bisa ambil yang dekat saja di Bogor apa kira-kira. Nah, saya kalau Bogor udaranya kan sejuk terus, mungkin pertumbuhannya lele pasti cepat ini dibanding di Jakarta. Agak panas juga sekarang ini Pak. Oh, sekarang panas ya? Iya, udah panas Pak ini. Iya. Matur nuwun Pak, terima kasih Pak Lulu. Sama-sama ya. Pak Deden. Saya kembalikan ke Bu Lia. Iya. Terus, enggak Bu Lia. Yuk, sekarang giliran siapa lagi? Kan kita harus satu-satu nih nanya-nanya. Bilang aja, berarti saya sekarang coachnya ke Bu Lia ya. Oh gitu, ya. Nanti saya ke Pak Lulu. Iya. Boleh. Boleh. Yuk, Pak Deden ke Bu Lia. Ya, terus Bu Lia ke saya. Iya. Ya, gitu. Benar, Pak. Ya udah. Silakan Pak Deden. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deden. Ya, senang dengar Bu Lia nih di malam hari ini kita silaturahmi dalam rangka coaching untuk ini ya, usaha Ibu ya. Iya. Ibu punya usaha kan Bu ya? Iya, masih kecil-kecilan Pak usahanya Pak. Masih frozen food Pak usahanya. Frozen reseller. Food. Bagus lah itu. Frozen food ya. Yang itu kenapa Bu ya? Itu frozen food itu gitu Bu ya. Kalau saya sih awalnya berpikir frozen food itu kan buat stok ya Pak, pertama buat anak gitu. Jadi kalau jual makanan itu kan biasanya nggak basi ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak laku sih, kita ibu-ibu kan gampang ya untuk makan. Oh, tahan lama ya, kering gitu ya. Jadi kalau nggak laku pun kita pakai buat makanan anak-anak gitu kan. Jadinya saya berpikir ya udahlah jual frozen food aja gitu. Mau coba-coba sih Pak, baru belajar Pak. Jual frozen food gitu. Iya, terus Bu. Nah, kemudian bayangan Ibu usahanya ini akan seperti apa Bu dijalaninya nantinya itu? Saya kan sekarang masih kecil ya Pak ya, masih stoknya itu hanya di kulkas saya gitu. Pengennya sih kalau bisa ya mungkin pernah dengar ya waktu itu ada temen yang sampai punya berapa buat penyimpanan gitu, refrigeratornya itu ada 3 gitu kan. Itu kan berarti pemasarannya bagus ya Pak ya. Jadi tuh pengennya kayak gitu tuh Pak. Jadi punya beragam frozen food yang memang dibutuhkan. Kalau ibu-ibu sih kayaknya seneng sih Pak ya, kalau misalnya dagang-dagang gitu. Yang penting sih masalahnya ini Pak, pemasarannya ya kayaknya agak susah nih saya nih Pak kalau untuk pemasaran. Pemasarannya. Oke. Ini untuk ininya bagaimana Bu? Untuk tadi itu mendatangkannya itu Bu, si frozen food-nya itu gitu Bu.
Kebetulan saya punya temen yang dia itu bukan reseller ya. Jadi dia itu yang apa ya, memang kerja di pabriknya gitu loh. Jadi saya dapat harga yang murah, ya kan. Marketingnya langsung gitu loh. Nah, dia itu memang punya beberapa produk dan kalau saya lihat sih memang dibandingkan yang lain itu dia lebih murah gitu. Jadi saya ngambil dari dia, tinggal ngambil untung sedikit, terus saya jual lagi. Cuman masalahnya kan memang saya ini baru kan, jadi agak sulit untuk masarinnya. Jadi selama ini baru ke teman-teman dekat aja jualannya gitu. Jadi belum belum mencoba ke yang lain. Karena kan sambil ngajar juga sih Pak, sambil Oh, oh, mengajar ya. iya Pak. Jadi nggak terlalu fokus ke sambilan jadinya. Oke, tapi itu nanti kalau ditekunin, ini kan itu bisa menopang gitu, bagus. Iya, benar-benar. Sebenarnya ya. Ya. Kalau dengar dari Oke, teman saya sih, nah bayangan Ibu nanti itu bagaimana untuk meningkatkan ininya, usahanya ini gitu Bu, sudah ada ininya apa, strateginya barangkali gitu. strateginya sih paling ya kalau sekarang kan baru lewat teman-teman deket aja gitu saya pasarin. Jadi saya tuh masih terkendala kadang-kadang entah malu atau tapi sih sebenarnya nggak juga sih. Cuman agak terkendala di ya mungkin untuk setiap hari kan kalau kayak gitu kan kita harus sering posting ya, posting produknya. Nah, kadang-kadang tuh saya suka lupa, suka apa ya, suka kelewat gitu ya. Jadi yang memang kalau untuk setiap hari posting itu agak agak berat waktunya. Jadi mungkin eh, memang harus coba dulu sering posting dulu ya Pak ya. Ya lewat status kah, lewat mungkin medsos ya, ada beberapa medsos, saya punya medsos, ada Instagram gitu ya. Pengen coba di sana, cuman ya tadi ya kendalanya tadi ya itu Pak, maksudnya kan harus rutin sering posting setiap hari. Kadang-kadang saya suka lupa tuh Pak untuk postingnya. Iya ya, Oh. update status ya, Ya, update update status itu statusnya kan Pak. sekarang di era medsos ini gitu Oh, oh kan ya. benar Pak. Di era medsos ini yang itu ya, itu ya. Oke, kan namanya kita melempar itu ya, karena oke, bayangan Ibu itu nanti kan punya seperti apa ya Bu ya, reseller Agika atau gimana ini? Oh, ya selain itu selain tadi update-nya, terus kemudian saya pengennya tuh ada reseller lagi Pak. Jadi kan saya udah reseller dari marketing yang produknya itu. Terus nanti di bawahnya ada reseller. Sebenarnya itu yang lebih cepat ya kalau misalnya dagang itu sebenarnya kalau kita punya reseller, beberapa reseller, nah itu yang jadi langganan lah ibaratnya. Nah itu belum banyak sih saya Pak. Jadi mungkin itu nanti bisa ditambahin gitu ya untuk yang reseller itu berarti harganya bukan harga jual biasa kan, berarti harganya harga agak turun kan gitu ya. Jadi ibaratnya bukan biar dia juga dapat untung gitu. Nah itu nanti mungkin mau ditambahin lagi Pak reseller. Bu Lia Ya. itu punya berapa grup ini Bu? Oh, Minimal di WhatsApp ya? grup iya, grup Banyak Pak WhatsApp saya Pak. atau lain Lain itu saya gitu. nggak aktif. WhatsApp banyak saya grupnya. Ya. Saya rajin masuk grup Pak. Rajin masuk grup ya, itu ya. Di itu yang media online-nya ya. Sama Instagram Kalau banyak saya punya. offline-nya itu gimana Bu? Ibu itu Offline paling saya nawarin ke teman-teman bandingkan dekat dengan aja. online-nya gitu. Iya, saya nawarin ke teman-teman dekat aja Pak. Coba Gitu. ya mendekat teman-teman kantor gitu, saya coba dagangin. Nah, kalau menurut Ibu efektivitasnya gimana ya Bu gitu ya, antara offline dengan online itu ya? Ini lebih cepat online ya Pak ya.
Kalau ikut misalnya online ya kadang ya, apalagi dengan situasi sekarang ya. iya, karena kan dari online itu kan kita cuma upload gambar sih Pak, sebenarnya modalnya itu kan kita rajin foto-foto gitu, fotoin terus Oh, Bulia di-update hobi gitu. ya itu ya. Kalau Nggak untuk terlalu yang Pak. nggak terlalu. Nah itulah yang mungkin harus diperbaiki. Oke, Bulia kan memang kita nggak bisa diri sendiri ya, karena kita Iya, punya keterbatasan kan kayak begitu ya. iya, Mungkin iya. di lingkungan terdekat ibu ada nggak itu Bu ya yang nih apa ya dia bisa kan dengan era milenial sekarang itu lebih cepet tuh ininya gitu ya. Seperti apa ya Pak ya misalnya? Ya dengan adik atau adik ipar atau apa gitu. Oh, iya, iya, iya. Join ya Ya, Pak ya jadinya ya. ya dia hobi. Yang penting kan ini tuh kalau dia hobi dan senang melakukan sesuatu itu ya dia nggak hitung-hitungan gitu ya. Iya, iya benar-benar Pak, benar. Iya. Itu juga bisa Iya, buat ini ya Pak ya. Jadi berarti menutupi kekurangan saya yang males posting ya Pak. iya. Iya, Tapi iya. kan nanti pasti setiap orang itu ada kelebihannya gitu Iya, kan. iya, benar Pak, benar. Ya, namanya juga ada kekurangannya gitu. Dan kita ya itulah namanya hidup saling melengkapi gitu ya Bu Iya, Dia ya. iya Pak. Baik Bu Dia, untuk sementara semoga inilah usaha Ibu ya berkembang gitu kan Iya, ya. iya, iya. Saya Makasih ya. menyemangati Ibu kan ya untuk kita bisa fokus barangkali gitu Bu, Iya, Bu Dia gitu ya. iya. Iya. Ya, salam buat keluarga. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Udah tinggal terakhir nih Pak Deden. Pak Lulu deh Pak Deden. Paling gampang Pak Deden. Ini Deden, Dede, Lulu. Pak Luk, saya nulisnya Pak Luk, Pak. Maaf ya Pak. Kan juga mudah. Iya, Pak Lulu juga mudah. Iya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sehat, wabarakatuh. Pak? Ria. Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah ya Pak ya. Kita bisa silaturahim Alhamdulillah. lagi nih malam ini Pak ya. Amin. Ya. Gimana Pak usahanya sekarang Pak? Alhamdulillah kami yang sedang mengusahakan itu jamur tiram segar. Oh, jamur tiram segar. Ya, mulai dari produksi backlog sampai jual jamur segar. Jamur tiram ya Pak ya. Nah, bayangan Bapak itu nanti, ini Bapak udah lama ya Pak usahanya ya Pak ya? Untuk jamur tiram mulai tahun 2012. Oh, udah hampir 8 tahun ya Pak ya? Iya. Oh, berarti Bapak ada bayangan dong Pak, kira-kira ini udah 8 tahun nih untuk perkembangan ke depan gitu, kira-kira yang ingin Bapak capai dari pembudidayaan jamur tiram ini apa Pak kira-kira Pak? Iya, sebenarnya maunya ya bisa produksi satu hari itu 50 kilo. Oh, produksinya 50 kilo. Kalau sekarang Maunya baru berapa nih itu. Pak? Sekarang baru berapa Pak? Rata-rata hanya naik turunnya itu antara 15, 20, turun lagi 15, turun lagi 10, naik lagi. Gitu. Ya memang jumlahnya kurang besar. Kurang besar. Apanya maksudnya tempatnya atau? Iya, tempatnya. Tempatnya Pak. Oh, itu sebenarnya kendalanya. Mau merencanakan lebih besar lagi, tapi memang katanya kurang fokus. Katanya kurang fokus. Oh, Bapak kurang fokus ya? Iya Pak. Masih kurang fokus. Kalau fokus, insya Allah bisa. Artinya itu ya karena kita sedang punya aktivitas lain, sehingga upaya itu memang tidak difokuskan besar-besar buat standar, yang penting sudah bisa memberikan manfaat yang cukup. Gitu. Terus kalau untuk pembudidayaannya nggak masalah ya Pak ya? Jadi sebenarnya masalahnya ketidakfokusan Bapak aja atau ada kendala lain Pak kira-kira Pak? Iya, jawabannya kurang fokus. Kalau fokus itu 24 jam kan untuk jamur, kan sekarang tidak. Karena waktunya jamur hanya tinggal panen saja. Oh gitu.
Karena proses-proses pembuatan sudah dikerjakan orang. Ya karena Pak proses jamur itu, Pak? Ya agak lumayan. Jadi untuk proses bikinnya itu mulai dari bikin backlog sampai dengan masuk kumbung itu hampir 1 bulan. 1 bulan. Nanti dikumbung menunggu tumbuhnya micelia sama itu kira-kira 1 bulan. Berarti 2 bulan ya. baru mulai panen. 2 bulan panen. Berarti setahun itu sekitar 6 kali panen. Itu pun kalau lancar ya Pak ya? Enggak, panennya itu setiap hari. Kalau panen setiap sudah, hari. Kalau sudah produksi itu setiap hari. Jamur itu setiap hari itu. Ini maksudnya yang 15 sampai 20 itu setiap hari atau? Itu satu proses. Satu proses. Proses bikin backlog itu mulai dari 0 sampai siap panen itu 2 bulan. 2 bulan ya. Jadi Tapi 2 bulan setelah itu panen terus sampai 3 bulan. Gitu. Jadi backlognya setiap hari juga bikin terus. Cuman mungkin hanya 200 gitu setiap hari bikin. Juga melayani backlog itu dijual. Jadi ini untuk yang Bapak produksi ini sebenarnya sudah ada konsumen yang beli gitu ya? Udah ada yang udah ya. Wah, kalau Bapak bisa ningkatin 50 kilo itu lumayan ya Pak ya? Iya, cuman kalau 50 kilo harus mencari lubangan baru. Karena kapasitas mitra yang mau bayar, yang mau menerima itu rata-rata ya 30 kilo. 30 kilo ya. Berarti Bapak di sini perlunya kan Bapak katanya kurang fokus. Perlunya mitranya atau mungkin Bapak butuh staff kali ya Pak ya yang bisa fokus. Kalau misalnya Bapak mungkin ada aktivitas lain, nggak ada ya Pak ya yang bisa diberdayakan? Ya dulu ada. Dulu ada, sekarang belum. Belum dapat. Pas ya Pak? Ya kebetulan aja belum dapat. Kita juga maunya usaha dengan hemat tenaga, tapi produksinya tetap ada. Ya, maksudnya kan kalau misalnya Bapak punya aktivitas lain, Bapak punya staff yang mungkin bisa bantu backup Bapak gitu ya. Jadi Bapak mungkin ajarin pelan-pelan gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya sih buat bantu aja sih Pak. Karena kan target Bapak tadi kan 50 kilo ya Pak ya. Lumayan banyak selain nyari tempat barunya gitu. Jadi ini kan bisa menambah proses produksi ya Pak ya. Nah jadi kalau menurut Bapak kira-kira yang mana nih Pak alternatif yang terbaik buat Bapak? Kan tadi punya kendala tadi tuh Pak yang kurang fokus. Cara mengatasinya gimana tuh Pak kira-kira? Menurut Bapak yang terbaik menurut Bapak gimana kira-kira? Ya kalau rencana mencarikan tenaga khusus untuk mengelola. Jadi Bapak mau cari tenaga khusus yang buat untuk mengelola, mulai dari awal sampai dengan pasar itu harus ada pengelolanya khusus karena semuanya harus perlu penanganan. Sedangkan kita sementara ini belum maksimal karena masih menjadi pekerjaan sampingan. Gitu. Berapa orang tuh Pak karyawannya Pak? Kalau misalnya butuh untuk tambahan pengelola khusus? Sebenarnya 3 orang. 3 orang cukup ya? Cukup. Kalau sekarang Bapak berapa nih? Baru 1 orang. Walah. Lumayan Pak. Tinggal nyari 2 lagi ya Pak ya? Iya. Nah mudah-mudahan bisa ini ya Pak ya? Iya Bu Lia. Jadi mudah-mudahan sih ya sebenarnya sih tinggal sebentar lagi nih Pak yang ke 50 kilo tercapai Pak, ibaratnya udah 8 tahun berjalan gitu ya. Berarti tinggal coba cari pengelola yang khusus yang bisa bantu Bapak ya sekitar 2 orang itu bisa tercapai nih Pak 50 kilo. Sebenarnya kalau 20 kilo itu sudah besar Bu. Sudah besar ya Pak. Jadi kalau 20 kilo itu omsetnya kira-kira sudah mencapai sekitar berapa ya itu ya? Sekitar 8-9 juta. Sebulan? 8 juta per bulannya. Per bulannya, lumayan Pak. Kalau bisa 50, itu berarti bisa mencapai sekitar
Ya, Udah 15 20 ya? jutaan. 25 ya. Ya, itu sebenarnya ketika Bapak merekrut tambahan karyawan ya, staf khusus itu sebenarnya Nggak rugi. nggak rugi Pak Nggak sebenarnya rugi. ya Pak ya. Nggak Cuman rugi, memang iya. untuk mencari yang orang yang bisa bekerja sama-sama Nah, Bapaknya ya susah ya Pak ya. Itu yang Yang sekarang susah mencari orang yang berkarakter lah. Iya benar-benar. Tapi bisa sih Pak kalau dibentuk ya Pak ya, pelan-pelan gitu ya Bapak. Insya Allah, Bu. Insya Allah kita Ya. akan usaha untuk itu. Ya, jadi kan ini kan ibaratnya kita coaching ya Pak ya. Gitu. Jadi mungkin tadi target Bapak itu Bapak mencari tambahan staf khusus ya Pak ya, buat tambahan. Mungkin nanti kita bisa komunikasi lagi ya Pak ya, untuk bisa saya lihat mungkin follow up-nya gimana, dan nanti mungkin kita bisa janjian lagi kapan gitu untuk ketemuan Ya, lagi Pak. Mudah-mudahan sih siap. minimal dapat 1 dulu ya Pak ya. Yang Ya, siap Bu. yang bisa bantu Bapak. Terima kasih banyak Bu. Syukur-syukur bisa dapat 2 ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Udah Pak, mungkin itu aja Pak. Iya. Kita bisa diskusi sekarang ya. Terima kasih.